Foreign enemies greet him with and handed to him intact. This is not the old Sukarno. Than inspiration. Bang mengambil keputusan tegas pada tuntut nomor 27 untuk mengatur Permisi Bu, mau beli sayurnya? Boleh, Bang, mau berapa ikat? Satu ikat aja. Baik, totalnya jadi 5.000 ya. Waduh, kok mahal banget ya Bu? Gimana ya Mbak? Mbak tahu kan keadaan ekonomi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Waduh, ya udah. Baik deh, makasih ya Bu. Loh, Mbak, katanya habis dari pasar, kok tidak bawa apa-apa? Iya, tadi saya mau membeli sayur, akan tetapi harganya semakin naik, jadi saya tidak jadi membelinya. Saya juga kemarin mau beli telur karena persediaan habis, tapi harganya mahal sekali sekarang. Ini pasti karena kejadian ke-30 dan sampai saat ini Sukarno masih belum memberi kejelasan yang jelas. Ganjar Soekarno! Ganjar Soekarno! Turunkan Soekarno! Turunkan Soekarno! Turunkan Soekarno! Soekarno harus mundur! Soekarno harus mundur! Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! Soekarno hadir! Soekarno diminta memberikan pertanggungjawaban kepada MPRS terkait G30S bagi PKI tahun 1965. Saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, maka pagi ini saya berada di muka sidang umum MPRS yang keempat sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 1 tahun 1960 yang memberikan kepada diri saya, Bung Karno, gelar pemimpin besar revolusi dan kekuasaan penuh untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tersebut. Maka dalam amanat saya hari ini ingin mengulangi lebih dulu apa yang pernah saya kemukakan dalam amanat saya di muka sidang umum MPRS kedua pada tanggal 15 Mei 1963 berjudul Ambek Parama Arta. Tentang hal ini, yang pertama, pengertian pemimpin besar revolusi. Dalam pidato saya Ambek Parama Arta itu saya berkata, MPRS telah memberikan kekuasaan penuh kepada saya untuk melaksanakannya. Dan dalam memberi kekuasaan penuh kepada saya itu, MPRS menamakan saya bukan saja presiden, bukan saja panglima tertinggi angkatan perang, tetapi mengangkat saya juga menjadi pemimpin besar revolusi Indonesia. Saya menerima pengangkatan itu dengan sungguh rasa terharu, karena MPRS sebagai perwakilan rakyat yang tertinggi di dalam Republik Indonesia menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa saya adalah pemimpin besar revolusi Indonesia, yaitu pemimpin besar Republik Rakyat Indonesia. Dalam pada itu saya sadar bahwa hal ini bagi saya membawa konsekuensi yang amat besar, oleh karena seperti saudara-saudara juga mengetahui, pemimpin membawa pertanggungjawab yang amat berat sekali. Memimpin adalah lebih berat daripada sekadar melaksanakan. Memimpin adalah lebih berat dari sekadar menyuruh melaksanakan. Saya sadar lebih daripada yang sudah-sudah setelah MPRS mengangkat saya menjadi pemimpin besar revolusi, bahwa kewajiban saya adalah amat berat sekali, tetapi insya Allah subhanahu wa ta'ala saya terima
pengangkatan sebagai pemimpin besar revolusi itu dengan rasa tanggung jawab yang setinggi-tingginya. Saya insya Allah akan memberi pimpinan kepada Indonesia, kepada rakyat Indonesia, kepada saudara-saudara sekalian secara maksimal di bidang bertanggung jawab dan kemampuan saya. Moga-moga Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Murah dan Maha Kasih selalu memberikan bantuan kepada saya secukup-cukupnya. Sebaliknya, kepada MPRS dan kepada rakyat Indonesia sendiri, hal ini pun membawa konsekuensi. Tempo hari saya berkata, jikalau benar dan jikalau demikianlah keputusan MPRS yang saya diangkat menjadi pemimpin besar revolusi Indonesia, revolusi rakyat Indonesia, maka saya mengharap seluruh rakyat termasuk segenap anggota MPRS untuk selalu mengikuti, melaksanakan, menfililkan segala apa yang saya berikan dalam pimpinan itu. Pertanggung jawab yang MPRS sebagai lembaga tertinggi Republik Indonesia letakkan di atas pundak saya adalah suatu pertanggung jawab yang berat sekali. Tapi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan bantuan seluruh rakyat Indonesia, termasuk dan dalamnya juga saudara-saudara para anggota MPRS sendiri, saya percaya bahwa insya Allah apa yang digariskan oleh pola pembangunan itu dalam 4 tahun akan terlaksana. Demikianlah saudara-saudara sekalian beberapa kutipan dari amanat Ambek Parama Arta. Saudara-saudara sekalian, dari amanat Ambek Parama Arta tersebut dapatlah saudara ketahui bagaimana visi serta interpretasi saya tentang predikat pemimpin besar revolusi saudara-saudara berikan kepada saya. Saya menginsyafi bahwa predikat itu adalah sekedar gelar, tetapi saya pun dan dengan saya semua ketentuan-ketentuan progresif revolusioner di dalam masyarakat kita yang tak pernah absen dalam kancahnya revolusi kita. Saya pun saya yakinnya bahwa tiap revolusi mensyarat mutlakan adanya pimpinan nasional. Lebih lagi revolusi nasional kita yang multi kompleks sekarang ini dan yang berhari depan sosialisme Pancasila, revolusi demikian tak mungkin tanpa adanya pimpinan, dan pimpinan itu jelas tercermin dalam tri kesatuannya Resopim yang revolusi, sosialisme dan pimpinan nasional. Yang kedua, pengertian mandataris MPRS. Karena itulah maka pimpinan yang saya berikan itu adalah pimpinan di segala bidang dan sesuai dengan pertanggung jawab saya terhadap MPRS. Pimpinan itu terutama menyangkut garis-garis besarnya ini pun adalah sesuai dan sejalan dengan kemurnian bunyi aksara dan jiwa Undang-Undang Dasar 45 yang menugaskan kepada MPRS untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Saya tekankan garis-garis besarnya saja dan haluan negara adalah tidak sesuai dengan jiwa dan aksara kemurnian Undang-Undang Dasar 45. Apabila MPRS jatuh terpelanting kembali ke dalam alam liberale demokrati dengan beradu debat dengan bertele-tele tentang garis kecil di mana masing-masing golongan beradu untuk memenangkan kepentingan-kepentingan golongan dan mengalahkan kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak, kepentingan revolusi kita. Pimpinan itu pun saya dasarkan kepada jiwa Pancasila yang telah kita pancarkan bersama dalam Monipol Usdek sebagai garis-garis besar haluan negara. Dan lebih-lebih mendalam lagi, maka saya telah mendasarkan pimpinan itu kepada sabda Rasulullah SAW, kamu sekalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya tentang kepemimpinan itu di hari kemudian. Saudara-saudara sekalian, itulah
jiwa daripada pimpinan saya seperti yang telah saya nyatakan dalam amanat Ambek Parama Arta tersebut tadi, dan saudara-saudara telah membenarkan amanat itu terbukti dengan ketetapan MPRS nomor 4 tahun 1963 yang menjadikan Resopim dan Ambek Parama Arta masing-masing menjadi pedoman pelaksana garis-garis besar haluan negara dan sebagai landasan kerja dalam melaksanakan konsepsi pembangunan seperti terkandung dalam ketetapan MPRS nomor 1 dan nomor 2 tahun 1960. Yang ketiga, pengertian presiden seumur hidup. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dalam kata-kata alangkah baiknya kalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun saya tetap berpendapat demikian. Kembali sekarang sebentar kepada amanat Ambek Parama Arta tersebut tadi itu. Amanat itu kemudian disusul dengan amanat saya berdikari pada pembukaan sidang umum MPRS kedua pada tanggal 11 April 1965, di mana dengan tegas saya tekankan 3 hal ini. 1. Trisakti. Pertama, bahwa revolusi kita mengejar suatu ide besar, yakni melaksanakan amanat penderitaan rakyat, amanat penderitaan rakyat seluruhnya, seluruh rakyat sebulat-bulatnya. Kedua, bahwa revolusi kita berjuang mengemban amanat penderitaan rakyat itu dalam persatuan dan kesatuan yang membulat, menyeluruh, dan hendaknya jangan sampai watak agung revolusi kita diselewengkan sehingga mengalami dekadensi yang hanya mementingkan golongannya sendiri saja atau hanya sebagai dari ampera saja. Yang ketiga, bahwa kita dalam melaksanakan amanat penderitaan rakyat itu tetap dan tegak berpijak dengan tokoh kuat atas landasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, kepribadian dan kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi, sekali lagi berdikari dalam ekonomi. Saya gembira sekali bahwa amanat-amanat saya itu dulu baik Ambek Parama Arta maupun berdikari telah saudara-saudara tetapkan dengan landasan kerja dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana untuk masa 3 tahun yang akan datang, yaitu sisa jangka waktu tahapan pertama mulai tahun 1966 sampai dengan 1968 dengan landasan berdikari di atas kaki sendiri dalam ekonomi. Ini berarti bahwa lembaga tertinggi dalam negara kita, lembaga tertinggi dari revolusi kita, lembaga negara tertinggi yang menurut kemurnian jiwa dan aksaranya UUD proklamasi kita adalah penjelamaan kedaulatan rakyat. Membenarkan amanat-amanat saya itu dan tidak hanya membenarkan saja, melainkan juga menjadikannya sebagai landasan kerja pedoman bagi kita semua, ya bagi presiden, mandataris, MPRS atau Perdana Menteri, ya bagi MPRS sendiri, ya bagi DPA, ya bagi DPR, ya bagi kabinet, ya bagi porpol dan ormas-ormas, ya bagi ABRI, dan bagi seluruh rakyat kita dari Sabang sampai Merauke dalam mengemban bersama amanat penderitaan rakyat. Memang di dalam situasi nasional dan internasional dewa ini, maka Trisakti kita yaitu berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari di bidang ekonomi adalah senjata yang paling ampuh di tangan seluruh rakyat kita, di tangan prajurit-prajurit revolusi kita untuk menyelesaikan revolusi nasional kita yang maha dahsyat sekarang ini. Terutama kedua,
rencana ekonomi perjuangan, terutama prinsip berdikari di bidang ekonomi, sebab dalam keadaan perekonomian bagaimanapun sulitnya, saya minta dengan dilepaskan jiwa self-reliance ini, jiwa percaya kepada kekuatan diri sendiri, jiwa self-help atau jiwa berdikari. Karenanya maka dalam melaksanakan ketetapan MPRS nomor 5 dan 6 tahun 1965 yang lalu, saya telah meminta Bappenas dengan bantuan dan kerjasama dengan Muppenas untuk menyusun garis-garis lebih lanjut daripada pola ekonomi perjuangan seperti yang telah saya canangkan dalam amanat berdikari tahun lalu. Garis-garis ekonomi perjuangan tersebut telah selesai dan saya lampirkan bersama ini ikhtisar tahunan dengan pelaksanaan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960. Di dalamnya saudara-saudara akan memperoleh gambaran tentang strategi umum pembangunan 2 tahun 1966 sampai 1968, yaitu prasyarat pembangunan dan pola pembiayaan tahun 1966 sampai tahun 1968 melalui rencana anggaran 3 tahun. Yang ketiga, pengertian berdikari. Tahun mengenai prinsip berdikari ingin saya tekankan apa yang saya telah nyatakan pada pidato proklamasi 17 Agustus 1965, yaitu pidato Takari, bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerjasama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kerja yang sama derajat yang saling menguntungkan. Dan di dalam rencana ekonomi perjuangan yang saya sampaikan bersama ini, maka saudara-saudara dapat membaca bahwa berdikari bukan saja tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari saja kita mencapai tujuan itu. Prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan kita kepada bantuan negara atau bangsa lain adalah jelas bahwa tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau bekerja sama berdasarkan sama derajat dan saling menguntungkan. Dalam rangka pengertian politik berdikari demikian, inilah kita harus mengulangi kesulitan-kesulitan di bidang ekobank kita dewasa ini, baik yang hubungan dengan invasi maupun yang hubungan dengan pembayaran hutang-hutang luar negeri kita. Masalah ekobank tidak dapat dilepaskan dari masalah politik, malahan harus didasarkan oleh manifesto politik kita sendiri. Dekon kita pun adalah manipoh di bidang ekonomi, atau dengan kata lain politikal ekonomi yang pembangunan kita. Dekon merupakan strategi umum dan strategi umum di bidang pembangunan 3 tahun di depan kita, yaitu tahun 1966 sampai 1968. Didasarkan atas pemeliharaan hubungan yang tepat antara keperluan untuk melaksanakan tugas politik dan tugas ekonomi. Demikianlah tugas politik keamanan kita, politik pertahanan kita, politik dalam negeri kita, politik luar negeri kita, dan sebagainya. Detail dari tugas-tugas ini kiranya kita perlu diperbincangkan dalam sidang umum MPRS, karena tugas MPRS adalah menyangkut garis-garis besarnya saja. Detailnya seyogyanya ditentukan oleh pemerintah bersama dengan DPR dalam rangka permunian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun demikian, perlu saya peringatkan di sini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan mandataris MPRS bertindak lekas dan tepat dalam keadaan darurat demi keselamatan negara, rakyat, dan revolusi kita.
Dan sejak dekret 5 Juli 1959 dulu itu revolusi kita terus meningkat dan bergerak cepat. Yang mau tidak mau mengharuskan semua lembaga-lembaga demokrasi kita untuk bergerak cepat pula tanpa menyelewengkan demokrasi terpimpin kita ke arah demokrasi liberal. Dalam rangka merintis jalan ke arah kemudian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, saya dengan surat tertanggal 4 Mei 1966 kepada pimpinan DPR GR memajukan yang pertama RUU penyusunan MPR, DPR, dan DPRD. Kedua RUU pemilihan umum. Ketiga penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Penetapan Presiden nomor 3 tahun 1966 untuk diubah menjadi undang-undang supaya DPA dapat ditetapkan menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak lain harapan saya ialah hendaknya MPRS dalam jangka pemunian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 itu menyadari apa tugas dan fungsinya. Juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. Wewenang MPR selaku pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara pasal 3 UUD serta pemilih Presiden dan Wakil Presiden pasal 6 UUD ayat 2. Undang-Undang Dasar serta garis-garis besar haluan negara telah kita tentukan bersama, yaitu Undang-Undang Dasar Proklamasi 45 dan Manipol atau USDEK. Undang-Undang Dasar 45 menyebut pemilihan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, masa jabatannya serta isi sumpahnya dalam satu nafas yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan pandangan, kesatuan pendapat, kesatuan pikiran, dan kesatuan tindak antara Presiden dan Wakil Presiden yang membantu Presiden pasal 4 ayat 2 UUD. Pada itu Presiden memegang dan menjalankan tugas, wewenang, dan kekuasaan negara serta pemerintahan pasal 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ayat 2. Jiwa kesatuan antara kedua pejabat negara ini serta pembagian tugas dan wewenang seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya kita sadari sepenuhnya. Demikian pula hendaknya kita semua di luar dan di MPRS menyadari sepenuhnya perbedaan dan persamaannya antara MPRS sekarang dan MPR hasil pemilihan umum yang akan datang, agar supaya benar-benar kemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita rintis bersama sambil membuka lembaran baru dalam sejarah kelanjutan revolusi Pancasila kita. Demikianlah saudara-saudara teks laporan progres saya kepada MPRS. Izinkanlah saya sekarang mengucapkan beberapa patah kata pribadi kepada saudara-saudara, terutama sekali mengenai pribadi saya. Lebih dulu tentang hasil laporan progres ini. Laporan progres itu saya simpulkan bahwa 9 pasal, 9 golongan, 9 pun. Maka oleh karena itu saya ingin memberi judul kepada amanat saya tadi itu. Sebagai biasa saya memberi judul kepada pidato-pidato saya. Ada yang bernama Resopim dan ada yang bernama Gesuri dan lain-lain sebagainya. Amanat saya ini saya beri judul apa? 9 perkara pokok. Akhirnya segala sesuatu adalah di tangannya Tuhan. Apakah Tuhan memberi saya dedicate myself, my all to this service of freedom? Itu adalah Tuhan punya urusan. Karena itu maka saya terus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberi kesempatan untuk ikut menjalankan aku punya service of freedom ini. Tuhan yang menentukan, the man's weak, God wills. Manusia bisa berkehendak macam-macam, Tuhan yang menentukan.
Demikian pun saya selalu bersandarkan kepada keputusan Tuhan itu. Cuma saya juga di hadapan Tuhan berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, berilah saya kesempatan, kekuatan, taufik, hidayah untuk dedicate myself to this great cause of freedom and to this great service." Inilah saudara-saudara yang saya hendak katakan kepadamu dalam saya pada hari sekarang ini memberi laporan kepadamu. Moga-moga Tuhan selalu memimpin saya, moga-moga Tuhan selalu memimpin saudara-saudara sekalian. Sekianlah, assalamualaikum. Pidato yang telah disampaikan oleh Soekarno kami tolak karena dinilai tidak memberi pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Dalam pidato tersebut tidak dijelaskan secara rinci kebijakan Presiden Soekarno mengenai pemberontakan G3OX atau PKI, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak. MPRS yang diketuai Nasution akhirnya mengeluarkan nota pimpinan. MPRS nomor nota 2 PIM MPRS 1966 perihal melengkapi pertanggungjawaban sesuai keputusan MPRS nomor 5 MPRS ke 1966 pada tanggal 10 Januari tahun 1967. Soekarno akhirnya melengkapi laporan dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun dalam ketetapan dan keputusan MPRS sebelum sidang umum keempat tidak ada ketentuan bahwa mandataris harus memberikan pertanggungjawaban atas hal lain cabang. Pidato saya yang saya namakan Nawaksara adalah atas kesadaran dan bertanggung saya sendiri. Dan saya masukkannya sebagai macam progress report sukarela tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah saya terima terdahulu. Demi memenuhi permintaan anggota MPRS mengenai G30S PKI, saya kembali menegaskan bahwa saya mengatuk G30S PKI atau saya menyebutnya dengan istilah Gestok Gerakan 1 Oktober. Pada malam peringatan Isra Miraj di Istana Negara, Jenderal Soeharto yang mengemban surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar juga meyakini bahwa saya memang benar-benar mengutus G30S PKI. Setelah saya mencoba memahami pidato Bapak Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5 Oktober 1966, dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, maka saya sebagai salah seorang yang turut aktif menumpas gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI berkesimpulan bahwa Bapak Presiden juga telah mengutuk gerakan 30 September atau PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah gestok. Setelah kami mendengarkan pidato pelengkap Nawaksara Soekarno, kami merasa Soekarno masih meragukan keharusan untuk bertanggung jawab kepada MPRS. Pertama, kami Presiden Republik Indonesia atau mandataris MPRS atau Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 dengan tidak mengurangi maksud dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 melaporkan pelaksanaan penyerahan tersebut kepada Presiden setiap waktu dirasa perlu. Ketiga, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin masyarakat, segenap aparatur pemerintah dan seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia untuk terus meningkatkan persatuan, menjaga dan menegakkan revolusi, serta membantu sepenuhnya pelaksanaan tugas pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 seperti tersebut di atas. Keempat, menyampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab pengumuman ini kepada rakyat dan MPRS. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi rakyat Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya.
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. It was more amusement than Sidang inspiration. istimewa pada awal Maret tahun 1967 mengeluarkan salah satu ketetapan penting, yakni TAP MPR nomor XXXI atau MPRS 1967. General Suharto is pleased with Kami mencabut kekuasaan Soekarno dan sekaligus mengangkat pengemban Surat Perintah 11 Maret Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga pemilihan umum dilaksanakan. Semenjak itu, berakhirlah kekuasaan Soekarno